Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Lydia Maulana di YouTube channel Lydia Maulana. Nah, sudah lama sekali pemirsa kita tidak berjumpa. Seperti biasa, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Nah, seperti biasa di sini kisahnya cukup sedih, terharu, mencekam, dan kadang bikin kita geram. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah rumah tangga seorang pasutri nih. Ini kayaknya part 3 deh. Kalian bisa sambungkan, kalian bisa cari sendiri part satunya di mana, part 2-nya di cerita yang mana. Oke. Sebut saja ini Pasutri. Nama perempuannya inisialnya Ika. Nggak usah inisial deh, gue sebut nama. Ika, Miss Ika. Nah, dia punya suami namanya Surip. Mereka ini berumah tangga udah kurang lebih 15 sampai 17 tahun. Karena anak pertamanya sudah menginjak remaja, udah kelas 1 SMA, sedangkan anak kedua udah kelas 3 SMP. Ya. Dan di sini masalahnya apa? Nah, si perempuan ini, si Ika ini, dia udah selingkuh selama kurang lebih 7 tahun. Bertahun-tahun dia selingkuh tanpa sepengetahuan suaminya. Sampai detik ini pun suaminya tidak tahu sama sekali dengan perlakuan atau kelakuan istrinya ini. Anehnya, di sini anak-anaknya Ika ini, keluarga besarnya Ika, semua sudah tahu perselingkuhan ini. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Kecuali suaminya saja yang nggak tahu. Dan keluarga suaminya. Gimana menurut kalian? Keluarga aneh atau gimana? Keluarga besarnya Ika ini tahu tentang perselingkuhan Ika dengan suami orang. Dan kenal dengan selingkuhan Ika. Sebut saja namanya Arman. Dia adalah pria idaman lain dari Ika ini. Mereka berhubungan kurang lebih 7 tahun, sudah melebihi suami istri aslinya. Si Arman ini juga punya seorang istri. Nah, yang mau saya ceritakan ini adalah kelanjutannya dari cerita-cerita yang sebelumnya. Nah, sekarang hubungan mereka ini sedikit hambar. Kenapa saya bilang hambar? Karena si laki-laki ini, si Arman ini, ekonominya sudah mulai jatuh. Udah mulai jatuh sehingga si Arman ini jarang memberikan nafkah kepada si Ika ini. Yang biasanya setiap hari adalah 50.000, 100.000, satu bulan adalah 500.000, 1 juta. Tapi sekarang tuh jarang banget. Sehari 50.000 itu bisa dihitung pakai jari ya, dalam 1 bulan itu kurang lebih cuma 5-7 hari aja. Itu yang membuat Ika semakin lama semakin menipis cintanya. Tapi tidak bisa dibungkiri, hubungan mereka yang berjalan 7 tahun ini yang sudah melebihi suami istri, mereka udah ada ikatan batin yang sangat dalam. Keluarga besar udah pada tahu semuanya, bahkan si istri Arman ini juga sudah mengetahui hubungan Ika dan Arman ini, namun si istri Arman ini memilih diam dan bungkam. Dan kabarnya sekarang istri Arman ini sedang sakit stroke. Dia hanya bisa berbaring lemas di atas ranjang. Bagaimana si Arman? Apakah dia merasa leluasa berhubungan dengan kekasih gelapnya ini? Tidak. Ternyata si Arman ini masih sangat mencintai istrinya. Dia semakin peduli dengan istrinya, peduli dengan kesehatan istrinya yang sekarang semakin hari semakin menurun. Disitulah sering terjadi percekcokan di antara Ika dan Arman. Arman ini sangat mengenal juga suami Ika, si Surip. Mereka ternyata teman kerja. Dulu teman kerja, namun sekarang mereka udah beda instansi. Tapi si Surip, maksud saya si Arman ini, ketika dia sedang marahan sama si Ika, si Arman ini selalu mengancam, kalau kamu tetap marah sama aku, akan aku datangi suamimu, akan aku beberkan semuanya. Ancaman-ancaman seperti itu yang membuat Ika semakin lama semakin malas, bosan, dan jenuh dengan hubungan ini.
Sebenarnya Ika itu ingin mengakhiri, entah dia itu kena guna-guna atau gimana, sebenarnya dia ingin mengakhiri hubungan terlarang ini. Namun, saking lamanya nih 7 tahun lebih, dia sudah merasa nyaman, selalu aja si Arman ini membuat Ika gimana caranya supaya dia tidak meninggalkan hubungan ini. Arman selalu punya cara untuk menyenangkan Ika, membuat Ika nyaman, membahagiakan Ika. Memenuhi kebutuhan Ika bagaimanapun caranya, selalu mengusahakan. Itu yang membuat Ika akhirnya tidak jadi meninggalkan si Arman. Hubungan mereka terus berjalan hingga mau jalan ke 8 tahun. Si Arman ini datang ke rumah Ika karena mereka merasa si Arman ini merasa Ika ini marah sama aku harus datang ke rumahnya karena di telepon nggak bisa. Nah, si Arman ini datang ke rumahnya si Ika dan ditemuilah sama si Surip, suami Ika. Tapi anehnya si Surip ini selalu diam, polos, tidak ada kecurigaan sama sekali. Menurut kalian, apakah si Surip ini sudah diguna-guna sama Ika supaya si Surip ini diam, bodoh, dan nurut sama istrinya? Menurut kalian kayak gimana? Nah, kalian bisa menilai. Nah, di sini ketika si Arman menemui Surip ini sangat diam sekali, tidak ada kecurigaan. Tidak ada rasa tanda tanya, penasaran ada apa dia nyariin istriku, nggak ada, biasa aja. Jadi begitu si Arman ini nanya ke Surip, ada nggak Ika? Jadi si Surip nih masuk, ada, sebentar, tunggu. Akan saya panggilkan, masuk. Bu, dicari Arman. Kayak nyari temennya aja gitu. Jadi si Surip ini ke belakang, si Ika masuk, keluar dari dalam rumah menemui si Arman. Mereka ngobrol biasa seperti tamu biasanya. Ternyata mereka janjian di situ ya. Mereka saling memperbaiki hubungan. Kenapa kamu marah dan lain sebagainya. Itu di halaman rumahnya Ika loh. Sedangkan di dalam ada suaminya si Surip. Geleng-geleng kepala kan, gimana menurut kalian hubungan seperti ini, perselingkuhan yang sudah sangat terbuka seperti ini, luar biasa banget. Suaminya itu Masya Allah, dia tuh pendiam, gak ada curiga sama sekali, padahal udah di depan mata ya, udah di depan mata, terlihat di depan mata mereka berdua ngobrol begitu dekat. Kalian curiga gak sih kalau kayak gitu, istri kalian atau suami kalian? Tapi ini tidak buat Surip, dia santai, seperti tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, suatu ketika si Ika dan Arman ini mulai ada jeda. Mereka mulai jarang komunikasi, entah karena apa. Nah, si Ika ini udah sedikit bosan karena udah jarang dikasih duit nih sama si Arman. Karena kondisi ekonomi si Arman ini mulai jatuh, sehingga dia tidak bisa memberikan Ika nafkah. Nah, suatu ketika si Ika ini punya duit, dia ingin me time di salon, dia ingin merebonding rambutnya, dia ingin mewarnai rambutnya, dia ingin pakai nail art. Nah, datanglah dia ke salon. Dan biasanya nih, kalau Ika itu harus keluar kemana-mana, harus pamitan dulu sama si Arman. Bukan sama suaminya, tapi sama selingkuhannya. Wajib militer pamitan dulu. Tapi karena mereka sedang renggang, si Ika ini nggak pamitan. Langsung aja berangkat ke salon, karena dia ingin percantik diri. Nah, di telepon nggak bisa, karena HP-nya nggak aktif, karena emang nggak ada kuota katanya. Didatengin ke rumahnya nggak ada, keluar. Marahlah si Arman ini. Akhirnya, ibaratnya dia nungguin Ika di jalan dekat rumahnya. Bahasa Jawanya itu dicegat gitu guys. Dicegat, bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya ditungguin, disanggrong gitu. Nah, pas nih jalan menuju rumahnya kurang lebih berapa puluh meter, si Ika datang ke arah pulang. Langsunglah di stop sama si Arman ini. Terjadilah pecekcokan mereka di pinggir jalan. Kamu dari mana? Kamu ngapain aja? Kamu pasti sama cowok. Kamu pasti janjian sama cowok. Di telepon nggak bisa. Datengin ke rumahnya nggak ada. Kamu pasti janjian sama cowok. Curiga terus bawaannya si Arman ini. Kemudian Ika menenangkan Arman. Aku nggak kemana-mana, aku hanya ke salon. Aku nggak janjian sama cowok lain. Aku sendirian.
Aku mempercantik diri, aku meluruskan rambutku, smoothing, aku mewarnai rambutku, aku nail art, semua untuk kamu. Tapi kamu udah gak pernah ngasih aku uang. Ini aku pakai uangku sendiri. Nah, disitulah si Arman mulai kasar, main kasar nih. Arman gak percaya, karena sebenarnya dia tahu Ika itu kayak gimana ya sama cowok. Arman tidak percaya, akhirnya dia melayangkan pukulan pertama. Cetas, cetas. Kaget dong Ika, di pinggir jalan diperlakukan seperti itu, kasar seperti itu. Dan ini perlakuan pertama kali setelah 7 tahun mereka berhubungan. Sampai Ika nangis, sampai ditunjukin HP-nya. Aku nggak pernah janjian sama siapa-siapa. Coba deh kamu lihat. Si lakinya udah kesulut emosi, dilemparlah itu HP sampai pecah. Sampai keinjek sama motor-motor yang melalui jalan mereka. Tapi anehnya di situ sebenarnya ada beberapa orang sih yang melihat aksi pertengkaran mereka, cuman mereka nggak mau melerai, mereka nggak mau ikut campur mungkin ya. Jadi melihat dua sejoli ini bertengkar di situ, masyarakat ada di situ pada diam semuanya, menyaksikan aja. Nggak tahu kalau lagi di video diviralin, nggak tahu juga ya. Akhirnya si Ika ini merasa malu, di pinggir jalan aku diperlakukan seperti ini. Sedangkan si laki-lakinya tetap membabi buta, sampai Ika tersungkur jatuh, sampai memar semuanya, HP-nya hancur, sepedanya roboh. Akhirnya Ika berdiri, dan Ika juga emosi, dia bilang, kamu bencong, kamu beraninya sama perempuan, dan lain sebagainya. Akhirnya Ika menyalakan mesin motornya dan langsung pulang ke rumahnya. Sedangkan HP-nya hancur, tidak bisa dipakai lagi. Begitu sampai rumah, si lakinya kan nggak mungkin bisa telepon nih. Si lakinya datang lagi ke rumahnya, ketemu lagi sama suaminya. Ada Ika. Seperti biasa, nggak ada rasa curiga, suaminya manggil, Bu, dicari Arman. Bilang ya, aku nggak ada di rumah. Disampaikanlah sama si Surip. Ika belum datang. Si Arman curiga, kemana dia kok belum datang? Perasaan tadi udah pulang. Oke lah, balik. Kemudian suaminya ngelihat penampilan Ika yang bonyok seperti itu, ditanyalah, sampean kenapa Bu? Sampean opo? Dalam bahasa Indonesianya, kamu kenapa Bu? Kamu kenapa? Kok wajah kamu bonyok? Wajah kamu membiru? Ika menjawab, oh aku tadi jatuh dari motor, aku keserempet motor. HP-ku hancur, keserempet motor. Tapi suaminya biasa aja, gak ada rasa panik dan lain sebagainya. Cuma dilihat, oh ya udah, sepeda motornya nggak apa-apa. Oh kamu bonyok, ya udah wes, endang sana istirahat. Nggak ada panik-paniknya kayak gimana atau tanya anu apa, nggak ada. Tapi si Ika merasa kayaknya suamiku curiga deh, karena bonyok akibat pukulan dengan bonyok akibat kecelakaan itu kan beda ya. Makanya suamiku curiga deh. Cuman si Surip di sini diem aja, nggak ngurus banget gitu loh, nggak sampai kepo, nggak sampai detail nanya ke Ika. Akhirnya selesai. Besoknya lagi lukanya, lebamnya udah mulai mereda, sampai hanya 2 hari. Si Arman ini kembali datang ke rumahnya Ika, bertemu lagi dengan Surip. Selalu ada Surip, selalu Surip yang menemui. Akhirnya Ika keluar seperti biasa dengan penuh emosi, ngapain kamu datang ke sini? Bencong lu. Hanya si Armani minta maaf. Iya sayang, aku minta maaf atas kejelasan kemarin. Akan aku ganti HP-mu. Ika aja sudah gak mau. Udah, aku udah gak mau sama kamu. Kita udah selesai. Aku udah kecewa. Kamu pukulin seperti ini sama suamiku sendiri aja gak pernah diginikan. Tapi sama kamu yang baru 7 tahun kita jalan, aku udah dibikin babak belur seperti ini. Tapi si lakinya tetap bersimpuh, minta maaf, akan aku ganti HP-mu. Walaupun dia gak punya uang, gimana caranya dia ngutang, akhirnya dapat uang untuk belikan HP si Ika. Tapi Ika udah gak peduli nih awalnya. Akhirnya dia cerita toh sama aku, sama saya nih ceritanya, bahwa aku sudah gak mau lagi sama dia. Syukurlah dia udah sadar. Aku pikir begitu ya. Syukurlah dia udah sadar. Ternyata besoknya si Arman bawa HP nih, HP second untuk Ika yang harganya 1.300.000, dia kasih untuk Ika. Kembali luluh nih si Ika. Terima kasih ya Mas, terima kasih. Manja lagi Mas, tolong Mas buka ini dong.
Manja lagi, dasar cowok kalau ada cewek manja kan seneng ya. Apalagi dia suka sama ceweknya nih. Ya udah, akhirnya mereka kembali, comeback gitu. Mereka kembali berselingkuh lagi, dan di sini Ika kembali luluh cuman gara-gara HP second seharga 1.300.000. Hanya mereka kembali seperti biasa, kemana-mana diantar dan sebagainya. Oke, cerita kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu di next kisah rumah tangga. Kisah nyata dalam rumah tangga. Jangan lupa subscribe channel YouTube Lydia Moana, like, comment, and share. Dan buat kalian yang punya cerita seru, kalian boleh langsung email di heavylydia@gmail.com. Oke, saya tunggu cerita serunya. Nanti akan saya angkat di channel YouTube Lydia Moana. Sampai jumpa di next cerita. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.